bisa single indikator. Nah, single indikator itu gimana? Nah, single indikator ini sebenarnya begini Bapak Ibu, hati-hati. Ini di metode penelitiannya ya, bukan di statistiknya. Single indikator ini sebenarnya dibolehkan secara statistik. Tapi hati-hati, secara metode penelitian, Anda tidak dibolehkan atau Anda akan merasa akan kesulitan ketika single indikator. Misalnya begini, apa indikator orang pintar? Misalnya kita mengatakan, oh, Pak Sabil itu pintar. Pak Sabil pintar. Loh, lalu ada pertanyaan, Anda tahu dari mana Pak Sabil itu pintar? Karena pintar itu tidak berwujud. Ya misalnya, oh Pak Sabil itu tinggi, Pak Sabil itu berisi. Saya nggak mau bilang gemuk ya, berisi gitu ya. Kenapa? Oh timbangannya kelihatan, oh tingginya kelihatan. Itu kan gampang. Tapi ketika mengatakan Pak Sabil itu pintar, itu menjadi sulit. Kenapa? Indikasi pintar itu di mana? Dan dari mana kita mengatakan? Sehingga pintar tadi harus diindikatorkan. Indikator pertama, apa? Pintar itu, oh Pak Sabil itu saya bilang pintar karena memberikan penjelasan yang runtut. Indikator pertama, penjelasan yang runtut. Indikator kedua, oh Pak Sabil itu pintar. Kenapa? Memiliki pengetahuan yang luas. Indikator kedua. Oh Pak Sabil itu pintar. Kenapa pintar? Karena tadi kan memberikan penjelasan runtut, wawasan luas. Satu lagi, buku bacanya banyak. Maka tiga ini adalah tiga indikator. Tapi kan lucu kalau misalnya Pak Sabil itu pintar. Apa indikasinya? Gemar membaca. Berarti nanti saya bisa mengatakan semua orang yang gemar membaca itu pintar. Nah, sehingga hati-hati kalau kita menggunakan satu variabel indikator saja. Sehingga ketika kita mengatakan perilaku, maka sebisa mungkin indikatornya lebih dari 3, lebih dari 2. Berbeda dengan variabel kuantitatif. Saya tadi, pengaruh dari uang jajan. Uang jajan hanya satu indikator, yaitu jumlah uang jajan dalam 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah. Oke, single indikator. Sehingga PLS single indikator bisa. Tapi kalau indikator variabelnya berbentuk perilaku, maka secara metode penelitian jangan single indikator. Walaupun PLS bisa peran ini. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, berikutnya, kenapa menggunakan PLS? Karena saya mau menguji teori, Pak. Nah, ini alasan yang bisa digunakan. Kenapa menguji teori? Karena regresi hanya menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bapak Ibu ingin menguji bangunan konseptual model, ini kan bangunan yang dibuat berdasarkan teori. Ini yang mau saya uji, maka menggunakan PLS. Lalu saya ingin menggunakan prediksi, Pak. Apa ini prediksi? Hubungan sebab akibat. Sehingga kalau ditanyakan kenapa menggunakan PLS, karena saya mau menguji teori dan saya mau melihat hubungan sebab akibat. Nah, itu sip banget itu. Jangan menjawab karena cuma sampel kecil, Pak. Lah, sampelmu 200 kok dibilang sampel kecil. Nah, ini kan tidak pas. Ya, sehingga lebih tepat karena, nah ini lagi, kompleks model, Pak. Wah, kompleksnya apa? Variabelnya ada 5, Pak. Wah, hubungannya kiri kanan oke, misalnya. Nah, sehingga 3 alasan ini menjadi alasan dasar kalau ditanya penguji atau ketika nulis jurnal, why did you use PLS? Nah, 3 ini tadi. Nah, yang keempat nih bonusnya, modelnya hierarki. Nah, nanti kita lihat, hierarki itu first order dan second order. Nah, itu Bapak-Ibu sekalian ya. Kenapa kita menggunakan PLS? Ini alasan. Ini alasan yang harus ditulis di manuskrip. Tapi alasan di belakang layar, ya tadi sudah saya jelaskan, karena tidak membutuhkan asumsi yang banyak. Selesai. Tapi kan tidak mungkin ujian ditanyakan, kenapa Bapak menggunakan PLS? Karena asumsinya tidak banyak, Pak. Wah, bahaya. Ya, jadi lebih baik menggunakan, karena ini saya menguji teori, Pak. Karena PLS bisa untuk prediksi, modelnya kompleks, PLS bisa. Oke, ya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini tadi sudah. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu saya kira Bapak Ibu sudah banyak yang bisa ya untuk langkah-langkahnya. Sehingga ini saya kira lanjut aja. Nah, ini aja Bapak Ibu, ini yang saya sekedar mau mengingatkan. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu saja, mungkin bagi yang lupa atau mungkin bagi yang sudah belajar tapi belum pastinya, bisa saya punya variabel seperti ini. Saya punya variabel financial literacy, attitude toward using credit card, sama perceived usefulness terhadap credit card continuance intention.
Nah, ini penelitian keuangan yang berbau perilaku ini. Ya, nah sekarang apa yang membedakan penelitian ini, model ini dengan regresi? Pertama, kita mengatakan kalau Anda menggunakan regresi, maka masih menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Tapi kalau sudah pakai PLS atau SEM, tidak boleh lagi menggunakan bebas atau terikat. Yang kita gunakan adalah eksogen dan endogen. Ya, apa itu eksogen? Eksogen itu adalah variabel yang tidak dipengaruhi variabel lainnya. Sehingga ini dikatakan endogen, ini ya, tiga ini endogen. Kenapa? Karena tiga variabel ini dipengaruhi oleh finansialisasi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, saya cuma menyarankan saja supaya lebih elok nanti, supaya lebih keren gitu ya. Karena kan disertasi itu kan ya keren-kerenan juga, ada unsur kosmetiknya juga ya. Saran saya jangan menggunakan X1, X2 lagi Bapak Ibu sekalian. Anda kan kadang masih X1, X2, X3, Y1, Y2, Z1, Z2, seperti itu ya. Itu kan peninggalan koloni regresi. Karena regresi mengatakan X itu bebas, Y itu terikat. Ya, jadi saran saya supaya kosmetiknya lebih menarik, jangan lagi menggunakan X dan Y. Terus gimana Pak? Ya keren lah, saya financial literasi, kasih FL. FL1, FL2, FL3, FL4. Attitude toward credit card, ya ETC, ETC1, ETC2, ETC3, seperti itu. Jangan lagi menggunakan itu. Nah, di definisi operasional, lebih parah lagi. Jangan ada lagi menggunakan eksogen variabel, mediasi variabel, endogen variabel. Kok keluar mediasinya? Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Mediasi itu keluar kalau sudah diuji. Kalau belum keluar, statusnya masih bisa eksogen, bisa endogen. Jadi lebih baik tulis saja eksogennya apa, endogennya apa. Jangan ditulis lagi X-nya apa, independen apa, malah itu lebih kacau lagi. Independennya apa, mediasinya apa, perikatnya apa, itu lebih kacau lagi. Nah, jangan seperti itu. Lebih baik eksogennya apa, dan endogennya apa. Ini kosmetik aja ya. Nah, seperti itu Pak. Ini menspesifikasi model struktural. Nah, ini menjadi perdebatan Pak ya. Saya kemarin ikut salah satu pelatihan dari salah satu guru marketing Indonesia lah. Saya cuma agak khawatir. Beliau mengatakan, ketika kita menarik garis ini Pak, ya ketika saya narik garis ini, kelihatan kursor saya ya. Harusnya kelihatan. Kalau saya narik garis ini garis finansial literasi ke attitude toward using credit card ini. Misalnya saya tarik garis itu, ya. Nah, ini kan seringkali kita ditanyakan nih sama promotor atau kopromotor atau penguji lah. Teorinya apa? Atau sertifikasinya apa? Atau penelitian terdahulunya mana? Nah, ini kan lalu kita kelimpungan ya. Wah, harus ada nih financial literasi terhadap attitude toward using credit card. Nah, ini. Ya kan, lalu kita mencari itu kan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah juga mengikuti pelatihan dari beberapa pelatihan, lalu disampaikan bahwa wah ini kalau tidak ada teorinya, kalau tidak ada penelitian terdahulunya tidak apa-apa, pakai aja logika, misalnya aja seperti itu. Nah ini, pertanyaannya pakai aja logika atau logical thinking atau tidak perlu ada penelitian terdahulu. Ini pertanyaannya menipu Bapak Ibu, ini menjebak Bapak Ibu. Di satu pihak itu benar, di satu pihak Bapak Ibu harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati Bapak Ibu. Kenapa saya bilang berhati-hati? Karena begini, masalahnya itu adalah ketika kita mengambil garis ini, memang tidak perlu ada penelitian terdahulu yang mengatakan financial literasi berpengaruh terhadap sikap dalam menggunakan kartu kredit. Itu memang tidak perlu dicari. Tapi kita harus mencari sebuah logik dan dukungan yang mengatakan bahwa seseorang yang punya literasi yang baik akan memiliki sikap terhadap suatu objek tertentu. Nah, berarti kan tidak harus mencari terhadap attitude toward credit card. Tidak perlu. Selama ada literasi atau literatur atau teori yang mengatakan bahwa
literasi yang kita miliki atau kognisi yang kita dapatkan di lingkungan akan mempengaruhi sikap kita dalam suatu hal, nah, maka kita boleh menarik dari situ. Kenapa? Itu yang akan kita uji. Benar tidak statement itu tadi? Kalau benar, maka implikasi penelitiannya adalah, yaitu tadi, implikasinya adalah kita support penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa kognisi yang didapatkan dari seseorang akan mempengaruhi sikap. Kontribusinya apa? Kontribusinya adalah di dalam di dunia digital finance, kita mengatakan bahwa financial literasi mampu memiliki pengaruh terhadap sikap seseorang dalam menggunakan kartu kredit. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu ya kalau dikatakan ini harus ada penelitian sebelumnya. Sebenarnya tidak harus juga. Dari penelitian-penelitian sejenis boleh, karena yang kita butuhkan adalah dukungannya. Kenapa ya? Logical thinking, kenapa literasi mempengaruhi attitude terhadap attitude? Atau kenapa ya literasi mampu mempengaruhi usefulness? Nah, kita bisa mencari misalnya yang teori social cognitive theory. Social cognitive theory kan mengatakan jelas bahwa kalau kita belajar dari lingkungan, maka kita akan merasakan suatu kebutuhan atau kegunaan yang baik. Nah, dari logika thinking tadi kita bisa narik dari sini. Dasarnya apa? Social cognitive theory. Nah, seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya, sekali lagi saya ingatkan, hati-hati kalau misalnya saja menarik garis atau ya istilahnya menarik garis dari suatu garis, apakah ada dukungannya atau tidak. Benar, Bapak Ibu ya. Ya, saya kira kalau ini nggak ada pertanyaan ya, kita lanjut aja. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kembali lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik ini. Ini saya mohon maaf ini terhadap kalau mungkin ada senior para promotor atau promotor yang ada, saya mohon maaf. Ini yang sampai sekarang bagi saya ini kita harus duduk bersama, lalu kita menyamakan persepsi yang namanya variabel, indikator, dimensi, dan item. Karena seringkali kita ini masih apa ya istilahnya masih sering bahwa ini dimensi itu apa? Ini indikator. Lalu memasukkan di dalam PLS atau SEM-nya ini berbeda-beda. Ya, jadi ini kita harusnya duduk bersama dulu ini, lalu kita menyamakan bersama. Tapi begini Bapak Ibu, intinya, ketika kita ingin membuat definisi operasional atau menspesifikasi pengukuran, maka yang ada beberapa panduan. Pertama, sebuah laten variabel, ini bisa dilihat ya, laten variabel. Laten variabel itu adalah variabel yang tidak ada pengukurannya. Kalau misalnya aja variabel berat badan, nah itu kan ada, satuannya kilogram. Kita bisa katakan berarti dia bukan laten variabel. Laten variabel itu kan lebih kepada misalnya aja seperti saya nalami, kepuasan konsumen atau inovasi, strategic innovation. Nah, strategic innovation itu kan apa indikatornya? Sehingga itu yang namanya observe variabel yang diukur. Nah, ketika kita ingin merumuskan seperti ini, maka ada pertanyaan, kita mau menggunakan multidimensi atau single dimensi? Kalau misalnya saja, misalnya ya, kita punya variabel loyalitas konsumen. Nah, pertanyaannya kan begini ya, ini responden loyal atau tidak? Kita mau tahu, gimana kita caranya tahu dia loyal atau tidak? Maka kita bisa menggunakan yang namanya maaf, ada suara keling-keling gitu. Ya. Kapan kita tahu bahwa responden itu loyal atau tidak? Jawabannya kan kita bisa lihat dari indikasinya. Oh, si A melakukan repurchase. Saya selalu melakukan pembelian berulang. Saya mengindikasikan saya ini adalah loyal konsumen. Oh, saya ini selalu memberitahukan orang lain tentang produk ini. Oh, berarti uang saya tinggi. Oh, saya selalu merekomendasikan produk ini. Itu termasuk indikator. Sehingga dapat dikatakan indikator itu adalah indikasi dari orang-orang loyal. Nah, karena indikator tadi itu biasanya dalam bentuk terms, jadi bukan dalam bentuk
indikator tadi ketika ingin ditanyakan harus dalam bentuk statement, maka itu adalah item. Sehingga kalau repurchase ya lebih mudah, saya akan membeli produk ABC kembali di masa mendatang. Nah, ini kan berarti membeli kembali. Berarti kan ini item dari indikator repurchase. Oh juga begitu, saya akan menceritakan kembali, saya akan merekomendasikan. Nah, berarti ini indikator Bapak Ibu harus berhati-hati. Kalau seperti ini single dimensi sehingga bentuk variabelnya seperti ini. Sekarang yang multidimensi. Nah, ini menarik. Misal, saya punya variabel digital banking experience quality. Digital banking experience quality. Lalu saya mengatakan, oke, digital experience itu punya 4 dimensi. Apa saja? 1, digital interaction quality. Berarti di dalam experience digital banking ada dimensi interaction-nya. Yang kedua, ada user interface-nya. Yang ketiga, ada outcome-nya. Dan keempat, ada unsur administratifnya. Nah, ini adalah dimensi dari digital banking experience. Kalau ditanyakan, Pak, kenapa ini bukan indikator? Ya karena masalahnya begini. Bagaimana Anda mengukur digital interaction? Oh, nggak bisa, Pak. Digital interaction perlu adanya indikasi lagi. Apa itu indikasinya? Nah, baru muncul indikator. Digital interaction indikasinya quick response. Oh ya, berarti saya mendapatkan atau bank ABC atau misalnya Gojek sebagai bukan Gojek, Oppo sebagai digital bank misalnya aja, atau sebagai digital bank misalnya ada sebuah produk memberikan respon yang cepat, memberikan pelayanan yang akurat, memberikan pelayanan yang ramah. Nah, ini kan indikator dari kualitas interaction secara digital. User interface-nya apa indikasinya? Nah, user interface-nya kita nggak bisa lihat. Dia harus di breakdown jadi indikator-indikator lagi. Apa? Easy to navigate, easy to locate menu, ada estetikanya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu sekalian, model seperti ini harusnya diolah dalam bentuk second order analysis. Dan kalau Bapak Ibu mengolah seperti ini, saran saya, perform dulu EVA, exploratory factor analysis. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu menambah satu dimensi ini saja dari satu variabel, itu sudah suatu kebaruan. Misal, penelitian saya tentang digital bank experience menggunakan 4 variabel ini. Lalu anggap, misalnya aja, Pak siapalah yang ikut di sini ya, wah, saya merasa Pak, dari dimensi Pak Sabil itu, administratif itu bukan dimensinya Pak, saya ganti Pak, dimensinya dengan dimensi yang lain, di digital banking, misalnya di dimensi apa ya, misalnya ya ada dimensi lain lagi. Nah, lalu pertanyaannya apa benar nih Pak? Nah, secara teori kan dimasukkan. Seharusnya saran saya agar ini menjadi kebaruan, perform dulu EVA. Untuk apa? Memastikan bahwa memang keempat variabel ini memecah. Jadi 4 ini. Baru setelah itu kita perform yang namanya second order analysis. Sehingga itu akan menjadi kebaruan tersendiri. Kenapa? Kita bisa mengklaim bahwa digital banking experience quality yang saya temukan beda dengan punya Pak Sabil. Jika memang terbukti ya, tapi kalau rontok nggak lain cerita. Jadi Pak Sabil yang benar. Rontok artinya setelah di EVA tidak mengelompok jadi 4, lalu ketika di second order bukan dimensinya, nah, itu kan berarti rontok model yang ada garap. Ya. Nah ini contohnya. Nah ini yang second order Pak. Sekarang kita lihat ya, yang mana ini second ordernya. Nah, kalau ada gambar seperti ini Pak, yang disamakan first order, itu yang indikator 1, 2, 3 terhadap digital interaction. Ini yang maksud saya, di EVA dulu. Ketika EVA mengatakan bahwa memang muncul 4 bagian ini, berarti kan oke, kita bisa melakukan eksplorasi memang benar 4 itu. Baru kita cek, apakah 4 ini, digital interaction, bla 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 ini, benar nggak anaknya dari digital banking experience? Dari mana lihatnya? Tadi lihat dari nilai outer loading masing-masing second order itu. Kalau memang ternyata yang 0,8 itu semuanya dan signifikan, nah berarti Bapak bisa mengatakan, saya berhasil mengeksplorasi dimensi baru dari digital banking experience quality. Apakah itu kebaruan? Ya, itu adalah kebaruan, Pak. Dan apakah ini bisa tembus jurnal? Ya, ini tembus jurnal top bisa dengan cara seperti ini. Apalagi kalau Bapak menemukan
4 ini bukan dari teori, tapi dari langsung FGD. Kan lebih enak misalnya aja, saya mau mencari misalnya aja dimensi dari trust atau innovation untuk perusahaan atau industri penerbangan misalnya. Apa sih inovasi untuk industri penerbangan? Oh, ayo kita FGD. Wah, kumpulkan 10 orang kali 2, 20 orang, nanti bikin FGD. Muncul kan statement-statement, dibikin aja EVA-nya. Nah, dari EVA tadi, dibikin aja, berarti tadi, strategic innovation untuk aviation industry, itu ada dimensinya ini. Nah, itu kan kita temukan sendiri. Nah, ini dengan menggunakan second order analysis. Ya, dan ini adalah kebaruan. Jadi kita menggeser ya, jangan mainnya mediasi terus, ya, atau moderasi terus. Kita harus berani merumuskan variabel-variabel baru. Dan metode kuantitatif supporting saat ini. Lanjut. Nah, kalau ini standar Pak ya, mungkin di buku-buku PLS sudah ada, outer model evaluation, dari konvergennya, AV-nya, ini semua saya kira nanti bisa dibaca sendiri, tapi yang pasti harus ada nilai-nilai ini semua. Kemudian inner modelnya juga ya, karena bersifat prediktif, maka tidak indikator ketepatan model itu nggak ada. Jadi nggak ada kalau kita nyari RMCA, CFA, NFI, TLI, JFI, itu nggak ada semua. Sehingga kita biasanya kalau saya, dan ini acceptable di jurnal, saya menggunakan 3 indikator Pak. Cut off value R-square, T-square, dan GOF House. Kalau R-square itu the higher the better, T-square itu nanti menggunakan black folding, G-square-nya lebih besar dari 0, dan kalau House GOF itu, ya nanti adalah cara menghitungnya. Nah, nanti dari sini baru kita melakukan evaluasi pengujian hipotesis. Ya. Hipotesis diuji dengan menggunakan bootstrapping, bisa 511.000, dengan alpha 0,05 maka 1,96, dengan mediasi dengan PLS, Sobel test. Tapi yang PLS 3 itu menarik, kita nggak usah uji Sobel karena sudah ada dihitung secara langsung. Seperti itu. Baik Pak, ini untuk kita latihan saja. Sekarang silakan, saya kira untuk sesi artinya untuk ini yang pertama, daripada saya ngomong terus mungkin juga Bapak Ibu bosan, jadi silakan yang mau bertanya untuk bertanya. Monggo yang mau bertanya. Silakan. Silakan yang mau bertanya, di sini sudah ada Bapak Bambang Wahyu Jiwono. Ya Bu. Ya silakan Pak, mau ditanyakan kepada Pak Sabil, monggo silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Eli, terima kasih Pak Sabil atas penjelasannya Pak Sabil. Pak, kami mau konsultasi nih Pak sebetulnya Pak. Jadi ada pertanyaan yang kami akan sampaikan. Jadi yang pertama Pak, mungkin perbedaan PLS dan WPLS Pak, itu yang pertama. Mungkin nanti karena kaitannya dengan fitur-fitur evaluasi. Kemudian yang kedua terkait jumlah sampel Pak. Apakah jumlah sampel ini apakah terkait dengan jumlah item? Kalau jumlah itemnya 25, bisa nggak kita jumlah sampelnya kurang dari itu? Terus jumlah sampel ini apakah berpengaruh dengan indikator loading factor Pak? Nantinya. Begini. Terus kemudian, kalau misalnya nanti kita disertasi ini kan ada uji validitas reliabilitas tadi itu Pak. Kalau misalnya dari contoh sampel yang kecil, reliabilitas dan validitasnya itu tidak terpenuhi semua, apakah nanti untuk penelitian berikutnya itu kita pakai yang reliable dan valid saja? Jadi indikatornya sudah kita turunkan pada waktu kita penelitian yang sebenarnya gitu. Apakah tetap butuh item-item yang dari awal kita gunakan? Terus kemudian jika nanti nilai AP-nya itu tidak bisa 0,5, apakah berarti ini variabelnya harus gugur, Pak? Padahal itu yang justru rencana kita yang akan kita bahas dalam penelitian itu. Ya. Jadi intinya bagaimana biar AP-nya itu meningkat. Kalau AP-nya 0,3, apakah ini sudah tidak ada harapan lagi? Jadi ya sementara itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, satu-satu aja karena banyak sekalian. Jadi supaya saya nggak lupa gitu ya. Satu-satu saya jawab langsung aja. Bapak Ibu, kita jawab mulai dari yang depan. Bapak tadi Pak siapa Pak? Pak Bambang Pak Bambang Pak.
Nah, Pak Bambang, ya. Oh, ya, Pak Bambang tadi menanyakan, mulai dari validitas rehabilitasi. Bapak Ibu hati-hati. Ada satu buku yang agak sedikit saya berbeda pendapat. Saya diskusi dengan Prof. Surahman, kami sepakat bahwa kami berbeda dengan buku yang beredar. Kalau buku beredar mengatakan uji validitas rehabilitas langsung di dalam mesinnya dengan menggunakan PLS-nya. Tapi kami berbeda. Sebenarnya begini, sebelum melakukan penelitian, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya pilot study. Ya, ingat Pak, pilot study. Pilot study itu adalah melakukan beberapa uji validitas dan reliabilitas. Yang diuji apa saja? Pertama harus menguji face validity. Face validity itu mukanya Pak, mukanya ganteng nggak, cantik nggak tampilan kuesioner kita ini. Artinya, ini kalau saya dibaca orang usia 60, ini kebaca nggak? Kalau kebaca anak umur 20, ini membosankan nggak? Artinya, jangan sampai tulisannya kecil-kecil gitu ya, atau tulisannya gede-gede yang membosankan. Nah, itu face-nya dulu. Kita atur tampangnya kuesioner itu semenarik mungkin. Jadi kita gimana caranya? Konsultasi terhadap beberapa orang yang paham. Kalau sudah face validity, yang kedua, kita ke kontennya. Konten itu sebenarnya sudah kita lakukan dengan pembimbing, tapi alangkah lebih baiknya, konten itu juga didiskusikan dengan pakar di bidang itu. Misal, saya penelitian tentang restoran. Pakarnya siapa? Akademisinya siapa? Kan sudah pembimbing. Ada promotor, 3 orang cukuplah mereka membaca. Kan dikomentari. Nah, supaya lebih dapat insight lain, kirim kepada 1 atau 2 orang manajer restoran lah misalnya aja. Kalau bisa manajer restoran yang minimal S2 lah kalau bisa. Syukur-syukur kalau ada manajer yang S3 gitu ya, lebih baik lagi. Suruh dia baca, ini memahami nggak? Dia akan beri komentar. Kalau sudah face validity, sudah content validity, yang ketiga, kita lakukan yang namanya construct validity. Construct validity itu untuk melihat Pak, apakah validitas bahasa yang kita gunakan itu valid atau tidak. Ini menganalisisnya hanya dengan SPSS Pak, hanya dengan menggunakan koefisien Spearman itu saja. Ya, nah apa akibatnya? Kalau tidak valid di dalam ini tadi, maka kita tidak harus menghapus variabel tersebut. Loh, kenapa tidak dihapus? Karena kita baru menguji instrumen penelitian. Instrumennya itu apa? Ya kuesioner. Jadi kalau tidak valid, bukan berarti teorinya yang salah. Tapi kalau tidak valid, kemungkinan besar bahasanya yang salah. Bahasanya tidak bisa dipahami. Cara kita menuangkannya ambigu. Orang nggak ngerti pertanyaan kita. Sehingga apakah harus dihilangkan item atau indikator tersebut? Nggak usah. Tulis ulang aja. Pikirkan bagaimana cara bahasanya yang lebih nyaman, yang lebih paham. Tidak serta-merta kita buang. Kenapa? Ya karena ini baru instrumen. Nah, kalau sudah selesai, sudah valid dan reliable, baru kita masuk kepada yang namanya outer model dan outer dan inner model. Nah, outer dan inner model itu kalau di SEM itu yang namanya CFA, confirmatory factor analysis. Bedanya kalau outer dan inner tidak ada goodness of fit, kalau di CFA ada goodness of fit. Bedanya cuma di situ, tapi sama-sama menguji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini Pak, baru kita berbicara tentang apakah indikatornya dihapus atau tidak. Kalau dihapus, bukan lagi permasalahannya adalah, wah mungkin kuesionerku nggak dipahami. Bukan. Tapi kalau memang harus dihapus, itu indikasinya adalah memang secara teorinya tidak apply. Jadi paham, teori tidak apply. Artinya begini. Artinya adalah loyalitas, misalnya begini. Oh, orang pintar diindikasikan apa? Tadi ya mungkin wawasan luas, gemar membaca, sama bicaranya runtun, yang terakhir tertawanya keras. Nah, kan nggak nyambung tertawa keras ini tadi menjadi indikator orang pintar. Sehingga tertawa keras, silakan dihapus. Karena dia bukan indikator dari tertawa, bukan indikator dari orang pintar tadi. Nah, sehingga dihapus. Tapi menghapusnya bukan karena kesalahan kuesioner. Menghapusnya karena dia bukan indikator dari penelitian tersebut. Nah, ya, jadi ada membedakan antara pilot study dengan validitas reliabilitas yang ada di dalam penelitian. Pilot study itu untuk menguji instrumen, validitas reliabilitas untuk menguji teorinya. Itu satu Pak.
Kedua, apa beda smart dan WAP? Nggak ada beda, Pak. Bedanya produsennya aja beda. Bedanya hanya produsennya. Sama yang kedua, gambarnya. Secara user interface, smart lebih bagus. WAP kurang bagus, cuma WAP punya kelebihan kalau dia menganalisis modelasi, dia bisa menarik garis precisely sama dengan yang kita gambar. Sedangkan di smart, modelasinya adalah bentuk interaksi. Cuma itu, angkanya sama, beda koma gitu. Cuma itu bedanya. Nah ini maksudnya artinya terus kapan saya menggunakan WAP, kapan menggunakan WAP, ya suka-suka hati lah. Gak ada bedanya, menganalisisnya sama, angkanya sama, semua sama, algoritmanya sama, bedanya cuma gambarnya aja. Kalau senang gambarnya bagus, ya pakai smart. Kalau senang gambarnya nggak terlalu bagus, tapi moderasinya cocok, pakai WAP. Nah, jadi tidak ada, oh ya, sama kalau smart PLS gratisannya sebulan, WAP PLS gratisannya 3 bulan. Nah, itu bedanya. Cuma bedanya smart PLS bisa dibeli bulanan, WAP PLS saya nggak tahu. Smart PLS itu bisa dibeli bulanan, Pak. Tinggal cuma butuh sebulan, ini aja sebulan. Dan itu tidak terlalu mahal. Gitu. Nah, jadi itu either aja lah. Yang mana-mana bisa dipakai. Nggak usah diperdebatkan saya WAP, saya smart, nggak ada. Karena hasilnya sama. Oke, dua Pak ya, sudah terjawab. Sekarang ketiga, nilai AVE dan overloading, jumlah sampel dulu. Begini Pak. Nah, ini menarik ini. Hati-hati dalam menentukan jumlah sampel. Jumlah sampel itu menurut saya sebagai seorang penulis jurnal dan sebagai peneliti itu ada dua jenis. Satu berdasarkan kesesuaian statistik, dua berdasarkan kesesuaian metode penelitian. Kepatutan, bukan kesesuaian, kepatutan metode penelitian. Kalau kesesuaian statistik, jumlah sampel yang dibutuhkan oleh PLS untuk menghasilkan efek yang besar itu sebesar 10 kali jumlah dari kepala panah, ya kepala panah yang mempengaruhi suatu variabel. Oke, ya kepala panah itu ya. Misalnya begini, Bapak Ibu saya nggak usah kembali ke slide ya. Saya punya variabel X, Y, sama Z. Bisa bayangin. Ini X, di atasnya Y, Z. X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi Z, X mempengaruhi Z. Bisa mempengaruhi ya, bisa bayangkan ya. X, Z, Y. Ya segitiga lah. Berarti kan Y mediasi, Z ini X eksogen. Eksogennya eksogen 1, endogen 2. Nah pertanyaannya berapa jumlah sampelnya? Jumlah sampel minimum adalah 20, Pak. Berapa 20? 10 kali jumlah anak panah yang mempengaruhi mempengaruhi variabel tersebut. Kalau mau cek di bukunya, nah, cek di bukunya, bukan di buku, di artikelnya Higgin dan kawan-kawan. Higgin, saya lihatkan artikelnya Higgin. Nah, sambil saya mencari artikelnya Higgin, saya menjelaskan tentang AVE. Jadi gini Pak, AVE dan outer loading itu tidak ada pengaruhnya dengan jumlah sampel. AVE dan AVE itu temennya atau sahabatannya atau bersaudaranya dengan outer loading. OR. Bedanya apa? Itu sama dengan nilai R dengan nilai R square. Ya, nilai R dan nilai R square. Kan sebenarnya variabel itu kan punya indikator. Outer loading itu kan melihat seberapa besar kedekatan dari indikator dengan observer variabelnya kan begitu. Outer loading itu kan menunjukkan misalnya aja outer loadingnya 0,8. Berarti kan sebenarnya kedekatan antara indikator tersebut dengan variabelnya adalah 80%. Kan begitu. Ini kan higher demand outer loading. Nah, kalau AVE itu adalah R square-nya. Di mana R square itu harus 0,5 sehingga sebenarnya idealnya outer loading itu harus di atas 0,7. Idealnya. Jadi Bapak Ibu kalau di penelitian outer loading kurang dari 0,7, ya ini ada masalah sebenarnya. Tapi begini, nah sekarang pertanyaannya yang didulukan yang mana? Outer loading atau AVE? Jawabannya AVE, Pak. Karena bedanya outer loading itu per manusia, sedangkan AVE itu dalam satu kelompok, dalam satu variabel.
Jadi sekarang misalnya gini, Bapak punya AVE dapat average varian extracted 0,43. Ya, misalnya begitu, AVE-nya 0,4 sekian. Gimana caranya? Caranya gini, Pak. Kalau kita mau mencarinya, kita lihat dulu outer loading-nya. Saya kita punya 5 variabel, 5 indikator, 5 item ya, 5 item. 5 item ini menghasilkan AVE 0,43. Kita lihat dulu, yang di bawah yang 0,7 berapa? Oh, 3 ini 0,7. Sudah 0,7 ada kedua deh, 2 0,7, yang ini 0,6, ini 0,5, ini 0,3. 0,6, 0,5, 0,3. Ya, paham ya? Yang ini 0,7. Yang dua ini sudah aman, karena ini ideal. 6, 5, 3. Nah, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pertama dulu adalah kita delete yang 0,3, Pak. Kita delete dulu yang 0,3. Kenapa? Karena syaratnya yang di bawah 0,4 harus di-delete. 0,3 hapus dulu. Berarti kan sisa 0,4 dan 0,5 dan 0,6 kan ya, karena 3, sisa 0,5 dan 0,6. Kita lihat, dengan di-delete-nya 0,3 tadi, naiknya. Kalau misalnya belum naik 0,5, hapus yang 0,5. Kalau sudah di atas 0,5, ya sudah, berarti indikator kita ada 3, 0,72 sama 0,6. 0,5 dihapus, 0,3 dihapus. Tapi seandainya ketika dengan dihapus 0,3, maka AV sudah 0,5, ya 0,5 ini biarin aja. Ya, pokoknya yang kita cari itu adalah 0,5 AV. Semua indikator, semua terloading di bawah 0,4 harus dihapus. Yang antara 0,4 sampai 0,7 itu perlu dihapus kalau AVE masih di bawah 0,5. Tapi kalau sudah di atas 0,5, AVE nggak perlu lagi overloading dihapus, yang di antara 0,4 sampai 0,7. Ya, paham Pak ya? Nah, seperti itu. Dan saya carikan di Gins tadi. Di Gins. Nah ini Pak, judulnya The Partially Square Approach to Causal Modeling Personal. Saya nggak punya artikelnya ini masalahnya. Cuma saya mencatat judulnya ini. Saya cari kalau nanti mau nyari. Kalau nggak salah di aja. Apa namanya di Google Scholar itu sempat ada. Saya pernah. Ini mana kok anunya hilang? Nah ini. Nah ini saya dicari ya. Nah, the partially square balance approach to causal modeling personal computer uses dan illustration ini. Ini Kimberly, Barclay, Thompson dan Digit. Barclay, Thompson dan Digit itu pengarangnya. Silakan jelas. Nah sekarang masalahnya kalau 0,2 cuma 20 sampel, ya boleh aja sampelnya 20 itu sampel minimal. Untuk menciptakan berapa variabel yang menciptakan efek yang paling optimal. Efek yang optimal bukan paling optimal. Cuma permasalahannya di dalam metode penelitiannya, pertanyaannya adalah apakah sampel 20 itu merepresentasi di penelitian ini? Nah ini tidak bisa dijawab Pak. Sehingga saran saya, maka carilah untuk persyaratan-persyaratan yang lain. Misalnya dia menggunakan SEM. SEM itu kan minimal 200. Ya tidak apa-apa, kita mengambil 200. Loh, kenapa kok nggak apa-apa? Minimal 20, mau ngambil 1000 juga nggak ada masalah. Karena kan ini hanya masalah keterwakilan. Kalau masalah PLS-nya, mesin itu sudah ibaratnya gini loh. Mesin tadi akan jalan dengan baik jika diisi bensin 20. Bensinnya 20 udah cukup. Kalau diisi 1000, ya lebih baik lagi, kan begitu. Nah, jadi kalau jumlah sampel minimum, gitu tadi. Nah, itu untuk PLS, Pak ya. Nah, seperti itu. Oh, malah ada pertanyaan lagi. Baik Pak Tepel, mohon penjelasan sedikit Pak. Jadi kalau tadi terkait dengan validitas reliabilitas ternyata overloadingnya 0,7 berarti itu tidak valid ya Pak. Berarti kan saya lihat di contoh disertasi itu semuanya 0,7 ke atas yang dicantumkan. Jadi kalau kita dapat di bawah itu berarti harus dihilangkan ya. Jadi kemudian pertanyaannya,
kaitannya dengan 0,7 itu ideal, Pak. yang di bawah itu, Pak, yang di bawah itu, Pak. Di bawah itu 0, masih begini, Pak. Di bawah itu tetap dicantumkan selama AV-nya sudah 0,5. Baik, baik. Ya. Nah, sama yang di bawah 0,4 harus dihapus, Pak. Jadi screening awal dilihat dulu 0,4 di bawahnya 0,3 itu hapus. Kalau AV-nya sudah 0,5 ya stop. Tapi kalau AV-nya belum 0,5 hapus dari yang paling kecil. Ya, ya, Pak. Pak, tapi satu lagi, Pak, terkait dengan jawaban responden ini terkait nggak, Pak, urusannya dengan overloading ini dengan jawaban tidak setuju dan sangat setuju. Jadi kalau banyakkan misalnya ada netralnya banyak, itu nanti menurunkan overloading nggak, Pak? Terima kasih, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada urusan netral banyak atau tidak. Overloading itu kan melihat sebaran konsep, melihat sebaran data, Pak. Artinya sebaran data itu konsistennya ke sebelah mana. Nah, memang berarti harusnya, ini yang jarang kita lakukan. Seharusnya sebelum melakukan uji analisis, pada saat kita melakukan uji yang biasanya teman-teman Bapak itu analisis deskripsi, itu harusnya ada namanya data cleaning, Pak. Data cleaning itu yang diuji adalah menguji missing data sama menguji outlier. Karena data-data yang missing dan outlier itu kan harus diterima. Tapi kan jarang kita men-treatment data-data outlier sama missing data. Harusnya dicek dulu tuh, data outlier buang. Nah, kalau data tadi yang netral, banyak yang netralnya, nah ini kan menjadi pertanyaan. Ini yang saya bilang tadi, data netral ini adalah dia karena nggak mau menjawab atau karena memang persepsinya netral. Kalau netral itu karena tidak mau menjawab dengan jujur, itu masalah, Pak. Kalau memang dia menjawab netral karena memang dia berpersepsi netral, dia tidak ada masalah, wong itu jawabannya responden, Pak. Nah, jadi hati-hati di situ. Ya, oke, monggo Bapak Ibu yang lain mungkin. Satu lagi pertanyaan atau dua lagi deh sebelum saya lanjutkan ke ke PLS-nya langsung. Karena Ya, Pak Sabil. Pak Sabil. Ya. Ada yang bertanya nih, Pak Budianto, Pak Sabil. Pak Budianto, silakan, Pak. Terima kasih, Bu Eli. Ya, Pak, sama-sama. Selamat siang, Pak Ananda Sabil. Yang Budianto nih, Pak, angkatan 10. Sekarang sudah tahap komisi hasil, ya mungkin minggu depan sudah untuk maju komisi hasil. Ada beberapa yang mau saya tanyakan, Pak. Langsung aja mungkin, Pak, keterkaitan antara nilai R dengan R-square tadi. Bahwa kalau R-square yang kecil tadi, ada perlu untuk variabel baru yang berikutnya ada dibuatlah sistem seperti justifikasi ya. Justifikasi yang mau saya tanyakan, Pak, apa yang harus ditampilkan atau dipaparkan di dalam justifikasi tersebut sehingga masuk ke dalam ini loh Bang, benar-benar penelitian ini adalah justifikasi dengan melihat R-square-nya tadi yang kecil tadi, Pak. Ini cuma itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sabil. Oh iya, Pak. Ya, berarti kita nanya kembali ke regresi, Pak ya. Misalnya aja Bapak ya, penelitiannya finance atau saya finance ya, saya mau lihat pengaruh misalnya aja return on investment, return on asset dan terhadap misalnya price earning ratio. Kita coba cek. Nah, berarti kan artinya kita merumuskan suatu model, suatu teori yang mengatakan harga saham atau price earning ratio dari saham tadi dipengaruhi oleh variabel-variabel ini kan gitu. Kalau anak S1 kan sekedar replikasi, tapi kan kalau sudah kelas doktor kayak bapak-bapak ibu-ibu ini kan berarti kan harus melihat apa sih yang mempengaruhi price earning ratio, lalu kita merumuskan proksi-proksi baru kan begitu. Lalu proksi-proksi baru tadi kita uji tes dengan regresi. Lalu kita lihat, F tesnya signifikan. Tapi R-square-nya cuma 50% misalnya. Nah, berarti kan muncul pertanyaan, 5 variabel baru yang kita rumuskan untuk mempengaruhi price earning ratio, itu ternyata hanya bisa mempengaruhi price earning ratio sebesar 50%. Berarti kan ada 50% pengaruh lain di luar variabel tersebut. Ya, nah itu yang harus kita justifikasi. Kenapa kok cuma hanya 50%? Apa kelemahan model tadi? Apa kelemahan variabel tadi? Nah, ini yang menjadi tantangannya. Nah, menjelaskannya apa ya? Kembalikan kepada teorinya. Dan itu peneliti yang bisa menjawab. Oke. Gini, Pak. Bisa nggak dikatakan seperti justifikasi? Artinya gini, memakai indikator atau praktek-praktek yang sudah terbukti
ini mapan, konsep yang sudah mapan, kemudian sudah dipraktekkan di perusahaan-perusahaan yang sudah maju atau apa gitu ya, perusahaan yang sudah maju lah gitu. Dan itu udah terbukti lah itunya. Tapi begitu indikator tersebut saya tarik ke industri pengolahan yang mempunyai kompleksitas yang sangat kompleks, yang berbeda dengan mereka dengan karakter industri produk, ternyata hasilnya itu berbeda jauh. Artinya di sini bisa nggak dikatakan seperti kayak inilah justifikasi bahwa konsep yang mapan di industri yang selain pengolahan itu ternyata bisa mumpuni, bisa handal, ternyata begitu ke produk yang ke manufaktur yang pengolahan seperti kayak makanan yang di mana produknya terbentur sama masa kadaluarsa atau yang lain-lain sebagainya itu menjadi problem tersendiri. Nah itu bisa nggak dikatakan seperti justifikasi gimana saya harus menggali kekurangan dari R2 tadi yang kecil, gimana harus biar di sini kan kita harus untuk adanya penelitian kembali loh Pak untuk menambah R menjadi R2 yang besar tadi Pak. Kalau kitanya sih nggak perlu Pak, artinya itu bisa menjadi future study untuk orang lain. Jadi artinya kita jelaskan aja kenapa kok tidak ini ya, mungkin bisa kita kembalikan kepada konteks penelitiannya, bisa kita kaitkan dengan populasi samplingnya, bisa kita kaitkan dengan budaya yang melingkupinya. Artinya teori yang kita pakai kan beda-beda. Artinya tadi kan sama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita tidak perlu mencari yang benar-benar plek bahwa A berpengaruh terhadap B. Yang kita perlu cari adalah logika pikir A yang mempengaruhi B. Nah, ketika diuji ternyata salah, ya berarti memang logika tadi tidak berjalan atau teori tadi tidak berjalan di penelitian bidang tersebut. Ya itu aja Pak, ya jelaskan kenapa tidak. Hanya itu saja. Nanti untuk menambah variabel lain, mengekspan ke variabel yang lebih kompleks, itu sarannya untuk peneliti berikutnya atau kita meneliti untuk yang berikutnya. Tapi untuk penelitian ini jangan mancing Pak. Mancing itu begini, ini juga untuk yang lain ya. Mancing itu ibaratnya kita kayak ngelempar kail, kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya kita harus cari-cari sampai dapat. Harusnya kan tidak. Ya kalau dapat ya sudah, kalau nggak dapat ya jelaskan kenapa nggak dapat. Nah jadi artinya kalau memang sudah nggak signifikan, ya sudah jelaskan. Nah seperti itu Pak. Jadi memang kita harusnya seperti itu. Ya, bisa dipahami Pak ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, tunggu. Mungkin satu lagi sebelum kita ini karena waktunya sudah hampir jam 11. Silakan, mungkin ada lagi yang mau nanya? Sudah dulu atau gimana? Satu lagi, silakan. Welly, mungkin ada lagi Bu Welly yang mau nanya Welly? Tadi ada yang ngeras hand. Bapak sudah semua tadi ya? Bapak Juli mau nanya atau siapa? Ya silakan Pak. Siapa mau nanya silakan Mbak ini. Moderatornya mana moderatornya? Welly. Halo, Mas Abil. Ya silakan. Ya, selamat pagi Pak. Saya Baby Pak. Saya mau tanyakan ini Pak. Tadi yang sebenarnya udah disinggung juga fungsi bootstrap ya di PLS. Yang mau saya tanyakan adalah sebenarnya gini Pak, dulu saya pernah pakai juga PLS, cuma tadi salah satu alasannya karena jumlah sampel yang kecil gitu ya, jadi tadi masuk juga di situ. Cuma yang jadi pertanyaan saya yang belum terjawab sampai sekarang adalah bagaimana nih fungsi bootstrap itu kan menggandakan sampel secara acak, tadi Pak Sandi bilang bagaimana jadinya si sampel ini validitasnya untuk mewakili populasi tersebut gitu loh. Kalau digandakannya secara sistem lah gitu ya, bukan alami dari sampel. Tapi itu Pak Sabil. Nah ya Pak, ini pertanyaan yang tidak bisa saya jawab Pak. Jujur aja mulai awal, karena begini. Itu adalah pertanyaan statistik. Saya pernah gini Pak. Gini, pertanyaan pertama, jawaban utama adalah saya tidak bisa jawab. Tapi kenapa saya tidak bisa jawab? Ada ceritanya. Begini Pak, saya pernah bertanya pertanyaan itu juga terhadap pembimbing saya waktu saya S3. Dia adalah aliran Sibisem yang menolak keras scrapping. Dia sampaikan saya tidak percaya PLS. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak percaya PLS? Karena PLS melakukan bootstrap. Bootstrap itu tidak boleh harusnya. Saya tanya, kenapa kok tidak boleh dilakukan? Karena begini, kalau kita ngambil sampel darah, ambil sampel darah ya, darah.
ambil darah itu kan kita mau ambil di kiri, di kanan, di kaki, di mana-mana. Sampel darah itu kan sama, Pak ya. Artinya kan nggak mungkin ya darah kita ngambil di tangan kiri itu darahnya O pindah ke kanan jadi AB itu kan nggak mungkin. Ya kan? Karena darah itu di seluruh badan kita adalah bersifat homogen. Sehingga ketika darah homogen digandakan ribuan kali pun sifat data akan sama. Ya cuma jumlahnya aja menjadi banyak. Tapi manusia, kakak adik kembar aja itu sudah berbeda. Ya kan? Kembar aja berbeda persepsinya. Bagaimana dia bisa menggandakan. Nah, sehingga dia menolak itu tadi. Nah, sehingga dia tidak setuju. Cuma, saya pernah bertanya juga sama seorang ahli statistik. Secara statistik gimana? Wah, itu tidak masalah, Pak. Karena digandakannya secara sistematis yang akan mendekati standar normal, katanya. Ya, saya juga nggak ngerti ya bagaimana pendekatannya tadi. Cuma dia bilang, nggak apa-apa, Pak. Itu bisa saja kok. Dan nah, saya setelah itu saya tidak pernah menggali lagi, Pak. Artinya, ketika dia digandakan, itu kan misalnya dia menggandakan 500. Jadi kan data yang jumlahnya 100, digandakan seolah-olah jumlah data 500. Nah, ini kan bagaimana cara penggandaannya? Itu tidak tahu, Pak. Itu algoritma yang ada di PLS tadi. Dan itu saya tidak bisa menjawab. Itu ahli statistik yang bisa menjawab. Tapi yang saya bisa pastikan, kata ahli statistik tadi, dia menggandakan seolah-olah itu akan mendekati memang dijawab oleh 500 orang tadi. Tapi bagaimana caranya, bagaimana justifikasinya, itu tidak tahu. Makanya saya bilang tadi, PLS itu untuk jurnal-jurnal top itu tidak terlalu bisa diterima. Kita tetap harus kembali ke kitanya, yaitu riset. Tapi nanti aja, kalau Bapak Ibu udah jadi dokter, punya waktu, punya dana, ini ya pakai riset. Kalau jadi mahasiswa, ya sudahlah, PLS saja dulu. Oke. Terima kasih Pak. Itu Pak jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Oke, mungkin ada lagi terakhir sebelum saya lanjut. Kita lanjutnya jam 11 ya, jadi 11 sampai 12 selesai. Silakan, yang masih mau bertanya, masih ada 10 menit ini. Satu pertanyaan bisa? Monggo, siapa aja, silakan nyalakan anunya. Yang mengontrol, bukan saya. Langsung aja mungkin Pak untuk waktu saya Hanui, mohon maaf hanya di maaf suaranya kurang keras Ibu. Ya Bu. Suaranya mati Bu. Ya. Ya, yang pertama Pak terkait dengan yang tadi Bapak menyampaikan untuk skala Likert 1 sampai 7 kalau bisa tidak menggantungkan mungkin kriterianya seperti itu ya Pak ya. Nah ini yang mau saya tanyakan, kalau misalnya kita tidak mencantumkan kriteria, artinya kalau misalnya jawaban itu kebanyakan ada di rank 5 atau 6 gitu, kita membahasakannya di dalam deskripsi pembahasan itu seperti apa Pak? Karena kalau misalnya katakanlah kalau saya 7 ya oke, tapi kalau misalnya 5 setuju, terus kita tidak ada deskripsi yang mengatakan bahwa untuk skala 5 itu adalah setuju. Nah itu legalitas atau mungkin bagaimana kita menyampaikan dalam deskripsi pembahasannya dalam pembahasan di disertasi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan solusi untuk formatif ini Pak. Kebetulan kalau misalnya kita variabelnya itu adalah contohnya adalah profitabilitas dengan indikatornya adalah profit margin, ROA, kemudian ROE. Nah, dan setelah di running ada salah satu indikator misalnya ROE itu tidak bisa tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai indikator. Dan pertanyaan saya, apakah ada solusi lain? Sementara kita ini masih ingin tetap menggunakan PLS ini dalam sebagai alat untuk learning data. Yang pertama dan yang kedua, kita melakukan, tadi mungkin Bapak sudah menyampaikan, kita melakukan screening data itu seperti apa Pak? Apakah kita melakukan screening itu dengan langsung menggunakan atau di dalam aplikasi PLS itu sendiri, apakah mungkin screening data dalam bentuk lain? Pak. Yang ketiga, sobat tes, apakah kita juga harus melakukan sobat tes tersendiri setelah kita melakukan tes PLS? Kita harus melakukan sobat tes sendiri, apakah mungkin ada dalam PLS sendiri itu
Terima kasih. Ya, ini Bu Ani, yang lain juga ya. Kalau ini menjadi, saya itu kadang bingung juga ya ditanyakan ya. Berarti kalau ini kan karena yang clicker itu kalau kita lihat disertasi luar dan juga jurnal-jurnal itu kayaknya tidak pernah deh dibahasakan 5 sangat setuju, 5 setuju itu kan tidak pernah. Karena sebenarnya konteksnya itu kan hanya sebatas garis, lalu di sini sangat tidak setuju, yang ini sangat setuju. Artinya begini, kalau nanti di rata-rata jumlahnya adalah anggap aja skala 7, rata-rata 6,7 atau 5,2, ya berarti maknanya apa? Dia mendekati setuju, berarti dia rata-rata setuju. Kan begitu saja. Artinya mereka setuju dengan persepsi, mengatakan mereka setuju dengan indikator tersebut. Ya sudah, tidak perlu dikatakan berapa orang yang sangat tidak setuju, berapa orang tidak ada menjawab seperti itu. Jadi artinya tidak perlu kita itu sampai mendetailkan seperti itu, apalagi mohon maaf, saya itu kadang apa tidak salah ya ketika ada yang membandingkan antara indikator overloading dengan nilai rata-rata. Itu kan sesuatu yang tidak perlu dibandingkan dan tidak bisa dibandingkan. Dan tidak ada maknanya membandingkan. Overloading itu kan hanya untuk mengatakan ini berapa sih variabelnya, artinya ini berapa sih katanya mampu tidak mengukur. Sedangkan ini hanya mengatakan setuju atau tidak setuju. Hanya itu saja dan tidak perlu dilihat ini hanya mengatakan variabel mana yang paling besar, ya ini paling setuju ya cuma itu aja, tidak usah diukur mana overloadingnya dibandingkan, itu tidak perlu. Jadi agak jauh gitu ya ketika kita membandingkan itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya tadi ini ya hanya dari nilai rata-rata, kalau mau menurut saya tambahkan nilai standar deviasi. Kenapa standar deviasi perlu masuk? Karena kita melihat rata-rata 6,3 tapi standar deviasinya besar, berarti kan ada outlier di situ orang menjawab. Nah ini yang perlu dijelaskan. Jadi itu tidak ada masalah Bu, masalah artinya tidak usah lah kita membahas yang kayak di zaman lama, karena sebenarnya itu kan hanya karena responden kita saja tidak mengerti 4 itu apa, 3 itu apa, lalu dibilang bisa. Padahal aslinya kan tidak ada yang, coba kita lihat di jurnal-jurnal terbaru atau jurnal-jurnalan selalu dia adalah 1 sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, strongly agree, strongly disagree, selesai. Nah seperti itu Bu, itu yang saya pahami. Yang kedua tadi pertanyaannya formatif reflektif ya. Jadi begini, memang formatif reflektif itu begini, itu hati-hati Bu, karena begini, saya pernah diskusi sama memang orang keuangan, kalau rasio keuangan dibuat dalam bentuk reflektif, maka memang dia akan ada resiko dia harus di-delete. Kenapa? Ketika nilai indikatornya rendah, dia harus di-delete. Itu kalau menggunakan bentuk reflektif. Tapi kalau formatif, menghilangkan itu tadi, berarti tidak mengatakan valid atau tidak. Gitu. Menghilangkan itu, karena bentuk formatif itu kan sama aja, misalnya aja variabel price earning ratio dipengaruhi oleh ROA, ROE, sama misalnya aja apa, satu lagi kan begitu. Beda dengan begini, leverage diindikatorkan oleh misalnya aja equity ratio, misalnya aja variabel utang-utang lainnya, nah itu kan indikator. Ya benar kan begitu. Nah kalau indikator hilang satu, ya kita jelaskan aja kenapa kok leverage dalam penelitian ini tidak menggunakan proxy tersebut sebagai indikatornya. Kalau menggunakan overloading, misalnya ternyata overloadingnya rendah. Seperti itu. Nah, tapi itu hati-hati, karena banyak orang keuangan masih belum setuju mengatakan bahwa proxy itu menjadi indikator dari variabel. Indikator ya. Kalau mau, dia harus berubah jadi formatif. Kalau formatif, berarti dia mempengaruhi. Itu ya. Oke, yang ketiga tadi apa Bu, yang terakhir? Screeningnya itu Pak. Screeningnya. Oh, screening itu memang terpisah Bu. Itu lebih baik digunakan dengan SPSS saja, manual. Dan mengecek satu-satu seperti itu. Memang harus seperti itu untuk memastikan data itu compact. Saya kira itu.